Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang manusia sebagai animal educandum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, saya sebagai moderator. Saya Kaniasa Fadilah. Saya Lilis Lisnawati sebagai penyampai materi. Persamaan dan perbedaan manusia dengan hewan. Pada dasarnya, hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting atau nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk, mana perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan, bagaimanapun manusia berusaha menyampaikannya pada hewan tersebut. Pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku. Tetapi perilaku mana yang dapat terjangkau oleh pendidikan? Karena hewan pun adalah makhluk yang berperilaku. Materi selanjutnya yaitu manusia makhluk yang dapat dididik. Manusia harus memiliki pendidikan agar menemukan jati dirinya. Menurut Immanuel Kant, dalam teori pendidikan yaitu manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan, agar potensi dapat berkembang dengan baik dan optimal. M.J. Langeveld memberikan identitas kepada manusia sebagai animal educandum karena manusia mempunyai kemiripan dengan hewan. Bedanya, manusia perlu dididik untuk mengembangkan lapisan manusia, yaitu lapisan spiritual. Tri Jakarya mengatakan bahwa manusia memiliki dinamika, yaitu selalu aktif dalam aspek fisiologik maupun spiritual. Memiliki arah horizontal karena selalu bergerak, berlari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhannya. Manusia makhluk sosial yang hidup memiliki timbal balik dengan manusia lainnya. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia dapat dididik. 1. Prinsip individualis. Upaya membantu manusia yang diarahkan agar mampu menjadi diri sendiri. 2. Prinsip sosialitas. Berlangsung dalam pergaulan, contohnya adalah dalam pergaulan pendidik dan peserta didik. Ketiga, prinsip moralitas, yaitu pendidikan bersifat normatif berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. 4. Prinsip uniksitas, yaitu manusia bersifat unik dan tidak sama. Misalnya, ada yang dapat dididik dengan cepat ataupun ada juga yang pendidikannya dianggap lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus hingga mati. Perkembangan anak manusia itu meliputi perkembangan fisik dan psikis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah, yang pertama adalah faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya. Jadi, apa yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya berdasar perpaduan gen-gen pada umumnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, hujan, tanah, dan musim. Itu semua dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup bernyawa terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia. Yang ketiga adalah faktor dini. Faktor diri memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa emosi, motivasi, integrasi, sikap, dan sebagainya. Baik, kesimpulannya adalah manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut, agar kelak siap menjadi mandiri dalam menjalankan kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Michael Levert yang memandang manusia sebagai animal educandum, yaitu mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia pada dilahirkan kondisinya saat tidak berdaya sama sekali.
Seorang bayi yang baru dilahirkan berada dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan. Ia memiliki ketergantungan yang sangat besar. Padahal nanti kelak kemudian hari apabila ia telah dewasa akan mempunyai tugas yang besar, yakni sebagai khalifah di muka bumi ini. Kondisi seperti ini dijelaskan sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Bantuan yang diberikan itulah awal kegiatan pendidikan sesuai dengan tugas yang akan dilembari nanti kemudian hari. Di balik ketidakdayaan atau ketergantungan yang lebih dari binatang, hanya kemampuan-kemampuan tersebut masih tersembunyi. Masih merupakan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Disinilah perlunya pendidikan dalam rangka mengkualitaskan potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi kemampuan nyata. Dengan bekal sebagai potensi itulah manusia dipandang sebagai makhluk yang dapat dididik. Bertolak dari pandangan tersebut, secara implemented, terlihat pula bahwa tidak mungkin manusia dipandang sebagai makhluk yang harus dididik, apabila manusia bukan makhluk yang dapat dididik.